Kita sebagai manusia kan udah hidup di permukaan bumi ini ratusan ribu tahun lamanya. Kita mungkin udah sering banget dengar cerita soal perjalanan kita menaklukkan langit. Tapi, gimana dengan cerita sebaliknya? Yap, cerita ini kita semua udah tahu lah ya. Dari mulai layang-layang, terus ada balon udara, sampai akhirnya pesawat terbang pertama berhasil mengudara. Ini tuh sebuah narasi tentang ambisi manusia yang visinya selalu ke atas, ke angkasa. Tapi pernah kepikiran nggak gimana cerita perjalanan kita ke arah sebaliknya? Ke bawah. Gimana caranya kita belajar menaklukkan panasnya perut bumi dan kerasnya bebatuan, menggali ribuan meter ke dalam demi harta yang tersembunyi. Nah, yuk kita mulai perjalanan epik ke bawah ini. Oke, perjalanan kita ini dimulai dari jauh banget di masa lalu. Di sebuah masa di mana orang menggali itu beda banget dari yang kita bayangin sekarang. Ini bukan soal duit atau kekayaan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sulit dipercaya ya kan? Aktivitas menambang pertama kali itu bukan buat cari emas atau berlian, tapi buat bahan pewarna. Jadi nenek moyang kita dulu itu mencari pigmen mineral kayak oker gitu, buat ngelukis kisah mereka di dinding-dinding gua. Jadi bisa dibilang alasan pertama kita menggali itu ya buat cerita. Keren banget. Ribuan tahun kemudian fokus kita bergeser drastis. Dari yang tadinya menggali buat seni, sekarang jadi buat bertahan hidup. Cuma dengan alat sederhana kayak tanduk rusa, kita mulai mencari harta karun jenis baru, batu api. Batu ini tuh ibaratnya smartphone zaman dulu, kunci peradaban awal, buat bikin perkakas yang tajam, dan yang paling penting buat menyalakan api. Nah, dari sini manusia bikin lompatan teknologi yang luar biasa. Kita nggak lagi cuma sekedar menghikis permukaan tanah, tapi kita mulai belajar gimana caranya mecahin batu yang paling keras sekalipun. Dan inilah yang membuka jalan menuju zaman perunggu. Caranya nih jenius banget sih. Cuma modal api sama air, nenek moyang kita bisa menaklukkan batu-batu raksasa. Jadi, mereka manasin batu sampai panas banget. Terus tiba-tiba disiram pakai air dingin. Perubahan suhu yang drastis itu bikin batunya retak dan jadi gampang dihancurin. Ini benar-benar rekayasa fisika dasar yang mengubah segalanya. Dengan teknik baru ini, tambang jadi bisa lebih besar dan jauh lebih dalam. Tujuannya sekarang juga lebih spesifik, mencari logam kaya timah dan tembaga. Nah, waktu dua logam ini dilebur jadi satu, lahirlah perunggu. Material yang jauh lebih kuat, lebih tahan lama, dan benar-benar merevolusi cara kita bikin peralatan dan senjata. Oke, sekarang kita fast forward jauh ke depannya, ke sebuah era di mana satu penemuan dan satu sumber daya alam secara dramatis mempercepat laju peradaban kita. Selamat datang di revolusi industri. Titik baliknya apa? Penemuan mesin uap. Sebuah mesin ajaib yang bisa mengubah panas jadi gerakan. Tapi, mesin ini punya satu kelemahan. Dia rakus banget, haus bahan bakar dalam jumlah yang luar biasa besar. Pergeseran ini mengubah peta permainan. Kalau dulu kita ngandelin tenaga otot, kayu, dan air, sekarang mesin uap memperkenalkan raja energi yang baru, batu bara. Kebutuhan akan emas hitam ini meroket tajam yang akhirnya mendorong kita buat menggali lebih dalam dan lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Permintaan yang gila-gilaan ini ya memicu ledakan inovasi di dunia tambang. Kita mulai pakai bubuk mesiu buat meledakkan batu, lift bertenaga uap buat ngangkut pekerja, sampai rel kereta di dalam tambang. Tambang jadi makin raksasa, makin canggih. Dan ini nggak cuma buat batu bara aja, tapi juga minyak bumi, yang jadi primadona baru setelah kendaraan bermotor ditemukan. Tapi seperti biasa, kemajuan yang pesat ini datang dengan harga yang harus dibayar. Dan harganya mahal. Sekarang, kita harus berhadapan dengan sisi gelap dari perjalanan kita ke perut bumi. Salah satu tantangan terbesar kita saat ini adalah pertambangan ilegal. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada ribuan tambang yang beroperasi tanpa izin, tanpa standar keselamatan, dan nggak peduli sama lingkungan. Mereka datang, keruk habis-habisan, terus pergi gitu aja, ninggalin kerusakan. Kerugian finansialnya, wah, jangan ditaranya, gede banget. Akibat aktivitas ilegal ini, negara bisa rugi sampai ratusan triliun rupiah. Coba bayangin deh, uang sebanyak itu bisa dipakai buat bangun puluhan sistem transportasi massal atau infrastruktur penting lainnya. Tapi, kerugiannya itu jauh lebih dari sekedar uang loh. Biaya yang sesungguhnya adalah lahan yang rusak, hutan yang gundul, dan satwa liar yang kehilangan rumahnya. Ini tentang masyarakat lokal yang kehilangan mata pencaharian mereka. Ini adalah biaya yang nggak bisa dihitung pakai angka.
Nah, inilah yang membawa kita ke akhir perjalanan 40.000 tahun ini. Setelah menggali begitu lama, sekarang kita berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Kita udah beralih dari menggali untuk seni, ke bertahan hidup, lalu untuk mendorong industri. Jadi setelah 40.000 tahun kita terus-terusan mengambil dari bumi, apa sih pelajaran yang kita dapat? Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya, bahwa definisi harta karun itu sendiri udah berubah. Harta yang paling berharga itu ternyata bukan emas atau berlian yang kita gali dari dalam tanah, tapi ya planet ini sendiri. Kemampuan untuk bisa hidup dengan aman dan nyaman di bumi ini adalah kekayaan yang tak ternilai. Nenek moyang kita dulu menggali untuk bertahan hidup. Simple. Sekarang, dengan semua teknologi dan pengetahuan yang kita punya, pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara kita menggali, tapi untuk apa kita menggali. Apakah cuma buat keuntungan jangka pendek, atau untuk planet yang berkelanjutan? Pilihan ada di tangan kita semua.